Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, kembali lagi di Ibadah Online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wah, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Tidak terasa kita sudah mengakhiri tahun 2020 dan kita sudah memasuki tahun 2021. Selamat tahun baru untuk kita semua, dan ada tema untuk kita semua yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita miliki 3 hal ini bersama-sama Tuhan, amin. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita silent handphonenya, siapkan hati kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Mari kita ketinggikan Tuhan Yesus bersama-sama. Bersinar terang bawa kemuliaan buat Tuhan. Mari bersuka cita memuji Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Thank you Jesus. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Yes God. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu yang menjadikan hidupku. Come on. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Sungguh hebat, ajaib perbuatan-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus tegar. Hidup dalam-Mu, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus tegar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Semua yang percaya angkat kedua tangan kita, katakan Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, yeah.
Kami bersyukur untuk kuasa-Mu, untuk kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Thank you Lord. Mari lebih dalam masuk hadirat Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Yes Lord, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau sumber pengharapan kami, tak pernah gagal rencana-Mu. Janji-Mu besar, yang dan aman. We worship You, Lord. Let's go. Kau kekuatan kami, Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Bangkit jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu.
harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Lebih lagi katakan, harapan kami dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Let's worship God, let's worship God. Jesus, You are great, You are the strong. Thank You, Lord. Mari saat ini kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kita di tangan Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan, katakan setiap pengharapan kita kepada Tuhan saat ini. Dia mendengar doa kita, Dia mendengar setiap seruan kita kepadanya. Mari berseru kepada Tuhan, katakan pengharapan kita di dalam Tuhan untuk tahun-tahun ke depan. Kita berdoa menaruh pengharapan di dalam tangan Tuhan. Mari angkat suara kita berdoa. Kita berdoa ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita berdoa kita boleh terus mengasihi Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan pengharapan, diberikan iman, mengalami pertumbuhan iman di tahun ini. Mari berdoa saat ini kepada Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu semakin dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa boleh ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari berdoa menghancurkan setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Berdoa menghancurkan setiap hal-hal yang menghalangi doa kita, sukacita, damai sejahtera yang ada di tahun ini. Kita berdoa kuasa Tuhan boleh kita alami lebih besar daripada hal-hal yang jahat. Mari berdoa dengan iman menghancurkan setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, supaya kita boleh merasakan kasih Tuhan, supaya Tuhan boleh semakin nyata dalam hidup kita. Angkat suara kita berdoa. Mari menghancurkan setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami percaya tahun-tahun ini adalah tahun kemenangan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kasih yang nyata, Tuhan memberikan kepada kami kemenangan. Kami berdoa setiap tipu muslihat iblis yang menjatuhkan kami di tahun ini, kami tolak segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami tolak ujian pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Kami tolak
kedua tangan kita mau memberkati bangsa ini. Kita berdoa bagi pemerintahan kita. Ada kedamaian di bangsa ini. Vaksin yang ditemukan boleh segera dibagikan. Kita berdoa mengangkat tangan kita bagi bangsa kita ini. Kita mengasihi bangsa ini. Mari berdoa, ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia. Tidak ada yang lain Bapa. Kami berdoa Kau mengurapi gereja kami dalam setiap tahun-tahun ke depan. Kami berdoa perjalanan kami di tahun 2021. Berdoa untuk gereja ini. Kita percaya ada tuntunan daripada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai gereja kita. Mari saat ini berdoa bagi gereja kita. Ucapkan berkat pada pemimpin-pemimpin. Berdoa ada kesatuan hati di gereja ini. Di dalam nama Yesus. Daripada Tuhan, Kau yang menjadi tujuan di gereja ini, kepala di gereja ini. Kami percaya Kau yang akan memberkati, menuntun kami dalam setiap hal perencanaan ke depan gereja Tuhan. Diberkati di dalam nama Yesus. Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Kau Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaran-Mu itu Haleluya, hanya Tuhan itu saja yang menjadi pusat kehidupan kita. Dia Bapa Raja kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada ayat emas untuk kita semua di sepanjang minggu ini. Di Lukas 18 ayat 8 saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi? Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi?
Ya Bapak Ibu Saudara, biarlah ayat ini menjadi kekuatan kita sepanjang minggu ini. Sesaat lagi Bapak Ibu Saudara kita akan menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita dan kita akan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Suartini Simanjuntak. Pastikan kita siap untuk menerima firman Tuhan, pastikan juga catatan, amin. Namun sebelum itu kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Kaulah kami yang setia Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
Puji Tuhan, kita akan perjamuan kudus pagi hari ini. Ini minggu pertama di tahun ini dan minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Saya berdoa kita semua mengalami Tuhan lewat perjamuan kudus yang kita adakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau menikmati perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus ini sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Kami mengingat kematian Yesus. Kami mengingat betapa cintanya Tuhan atas kami, umat-Mu. Dan berkati semua kami akan bersama-sama merendahkan hati kami. Kami mau mengalami kuasa-Mu, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin sakramen perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu firman Tuhan yang saya bagikan sebelum kita akan perjamuan kudus dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang sangat kita sudah kenal, sering kita dengar, sering bahkan sudah kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini jaminan. Dari Yohanes pasal 3 ini adalah bicara cerita tentang percakapan dengan Nikodemus, percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang yang beragama, ahli Taurat. Tapi Yesus bicara menjelaskan bahwa harus mengalami kelahiran baru di Yohanes pasal yang ketiga ini. Dan di ayat yang ke-16 tadi Yesus menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, perhatikan baik, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan. Saya mau saudara mengalami dan mempercayai bahwa namamu tertulis di sorga. Bahwa engkau percaya kepada Yesus, namamu tertulis di sorga. Bahwa engkau diselamatkan. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah ragu. Kita percaya oleh karena nama Yesuslah kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, ini firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari siapkan roti di tangan kanan kita. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Ini adalah tubuhnya yang diberikan sebagai bukti kasihnya, bukti cintanya. Dia mau mati buat kita. Tujuannya supaya setiap orang menerima hidup yang kekal. Tubuh Yesus mari angkat tinggi-tinggi. Mari kita percaya oleh tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita untuk penebusan dosa kita. Maka kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus satu-satunya yang membuktikan cintanya dengan memberikan tubuhnya dicabik-cabik, dihancurkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari persiapkan anggur yang ada di cawan. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Ini adalah darah Yesus. Anggur yang menjadi lambang darah Yesus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi setiap orang yang percaya. Darah yang tercurah itu yang akan memproteksi setiap kehidupan kita, yang akan menjaga kita. Dia bukan hanya memberikan kesembuhan kepada penyakit jasmani kita, Dia memberikan kesembuhan bagi penyakit rohani
yang mau berubah, yang mau mengalami kemenangan, yang mau mengalami pemulihan. Hari ini engkau alami pemulihan. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Darah perjanjian ditumpahkan bagi kita. Minumlah ini sebagai peringatan cinta kasihnya Tuhan yang besar itu. Mari minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Karena cinta-Mu begitu besar bagi kami. Kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami sempurna, bukan karena perbuatan-perbuatan kami, tapi kami diselamatkan karena Engkau membuktikan cinta-Mu. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengetahui kekurangan kami, Engkau mengetahui pelanggaran kami, Engkau yang mengetahui keterbatasan kami. Tapi Engkau Bapa yang baik, yang datang dengan kasih-Mu yang begitu besar itu, yang menerima kami, yang memeluk kami, yang menebus kami dari cara hidup kami yang lama. Kami bersyukur, kami menikmati tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan di dalam jasmani kami, dalam rohani kami. Kami percaya Roh Kudus terus akan memimpin kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2021. Saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara meskipun secara online hari ini. Tanpa terasa kita sudah di minggu pertama 2021. Wah, kita mesti terbiasa berkata 2021. Ya, tahun yang baru, tahun yang penuh sukacita saya percaya. Mungkin Bapak Saudara di tahun 2020 kemarin kita mengalami banyak sekali pergumulan, masalah, tantangan, dan kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Tapi saya mau mendorong Bapak Saudara untuk tetap percaya bahwa di tahun ini Tuhan Yesus memegang kendali. Dia berjalan bersama dengan engkau dan engkau mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Meskipun pandemi belum berakhir, meskipun mungkin kita belum divaksin, meskipun sepertinya keadaan tidak lebih baik lagi, tapi percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia memegang tangan kita, itu sangat luar biasa. Nah, hari ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapat rema Bapak Saudara. Remanya untuk tahun 2021 adalah tahun iman, pengharapan dan kasih. The year of faith, hope and love. Saya mau mendorong kita semua di tahun ini. Saya membawa semua jemaat Sitri Kenisa Bekasi untuk mengalami iman yang mengalami pertumbuhan, pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan dan sesama lebih besar lagi. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur di minggu pertama di bulan Januari dan di minggu pertama di tahun 2021 ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu. Berkati semua umat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, Engkau menjamah setiap hati, menangkap sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Akan jadi berkat yang membuat kami mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya akan sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Seperti saya katakan tadi, 3 hal ini yang sangat setiap orang yang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Allah memberikan ketiganya ini untuk mengikat kita dengan kasih-Nya, sehingga kita gak curiga sama Tuhan. Kita tetap percaya pimpinannya, kita tetap percaya hikmatnya, kita tetap percaya kuasanya, kita tetap percaya ada janji-janji yang diberikan, kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Jadi ketiga hal inilah yang mengikat semua janji-janji Tuhan. Ada iman,
pengharapan, kasih. Jadi ketiga hal ini sangat menentukan pertumbuhan rohani seseorang. Jadi kalau hal ini kita kembangkan, kita miliki di tahun ini menjadi tahun iman, tahun pengharapan, tahun kasih kita semakin bertambah-tambah. Apakah imanmu semakin bertambah? Apakah pengharapanmu semakin teguh, semakin kuat kepada Tuhan? Apakah kasihmu kepada Tuhan semakin besar dan kasihmu kepada sesama juga semakin besar? Kita mau mengalami pertumbuhan di tahun 2021 ini. Kita mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tidak saatnya lagi kita menjadi kanak-kanak rohani. Tidak saatnya lagi kita hanya mau dilayani, diperhatikan, dipedulikan, dihargai. Wah, tidak ada saatnya lagi saat ini. Orang-orang dewasa dia memakai kata melayani, menghargai, menghormati. Itulah orang-orang dewasa. Hanya orang-orang dewasa lah yang bisa bertanggung jawab. Hanya orang-orang dewasa lah yang akan bisa diberikan tanggung jawab. Jadi makanya kita harus bertumbuh. Kita harus mengalami pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Nah, hari ini saya berikan khusus karena sepanjang bulan ini dari tema kita iman, pengharapan dan kasih ini akan dibagikan, diajarkan lewat khotbah-khotbah kita di gereja maupun di ibadah-ibadah kita yang lain. Dan hari ini khusus saya berbicara tentang iman yang bertumbuh. Nah, kata iman dalam Alkitab ada 558 kata. Bahkan kata ini lebih sering digunakan daripada pengharapan maupun kasih. Lebih banyak kata iman. Jadi iman, definisi iman kita sudah tahu di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tema iman tidak akan pernah habis dikupas dalam setiap khotbah-khotbah. Membutuhkan waktu yang banyak untuk memberikan tema iman. Ya, saya tahu bahwa setiap tahun kita ada 1 bulan bicara tentang iman. Tapi khusus hari ini saya bagikan tentang iman. Tanpa iman pengharapanmu sia-sia. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita harus bertumbuh. Jadi ada kata penting yang harus Bapak Ibu Saudara ingat. Kata pentingnya, kalimat pentingnya adalah iman yang bertumbuh. Iman saudara dan saya harus bertumbuh. Firman Tuhan di Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lihat, biji sesawi itu sebesar apa? Itu hanya sebesar ketika saudara ada kertas, saudara bikin titik di sebuah kertas, sebesar itulah biji sesawi. Sangat kecil. Hanya seperti satu titik yang kita buat dengan pensil atau ballpoint. Itu sangat kecil. Itulah iman. Sebesar biji sesawi. Kecil sekali. Tetapi dari iman yang kecil itu Tuhan katakan harus bertumbuh. Dan waktu ditanam pertumbuhannya menjadi apa? Sayuran yang besar. Akhirnya bahkan bisa menjadi pohon yang besar. Burung-burung dapat mencelok di pohon itu dan bisa bersarang di situ. Itu artinya menjadi berkat yang luar biasa. Nah, di Israel di mana pohon itu ada, bisa ada pohon sesawi ini dari benih sesawi ini sampai 3 sampai 3,6 meter. Tinggi sekali bukan? Nah, iman saudara harus mengalami pertumbuhan.
Sama seperti biji sesawi yang kecil tadi. Ketika dia ditanam, dia mengalami pertumbuhan menjadi pohon yang besar, menjadi tumbuhan yang besar, yang segar, yang bisa jadi berkat. Itu kalau bertumbuh. Iman saudara kalau bertumbuh itu pasti hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak bisa hanya memiliki iman yang sama dari tahun ke tahun. Iman kita mungkin tahun 2020 belum bertumbuh. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara mengalami iman yang bertumbuh di tahun 2021. Masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi itu bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Persoalan kita mungkin kita hadapi semakin besar. Dibutuhkanlah iman yang bertumbuh sehingga kita makin lama makin kuat, makin percaya, makin tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan di depan bukan makin mudah Bapak Saudara. Kalau pergumulannya semakin besar, iman harus semakin besar. Selain iman kita bertumbuh karena pembacaan firman Tuhan, iman kita juga bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan. Waktu kita meresponi masalah yang kita hadapi, tanpa kita sadari Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Tadi seperti biji sesawi yang kecil, ketika dia bertumbuh dia semakin besar, bisa menjadi berkat. Nah kalau kita naik tangga, Bapak Saudara pernah naik tangga? Naik tangga itu ada yang kemudian dia vertikal gitu ya. Kemudian ada yang horizontal. Kadang saudara naik, kemudian datar, naik lagi, datar lagi. Ada masanya waktu saudara membutuhkan effort naik tangga lebih tinggi lagi. Itu artinya saudara sedang naik level. Saya berdoa supaya saudara mengalami naik level imanmu di tahun ini. Tuhan kasih kita rest sejenak mungkin di daerah yang rata tadi. Tapi Tuhan mau istirahat sejenak. Tapi Tuhan mau kau naik lagi. Tuhan kau mengalami pertumbuhan. Naik tangga berikutnya. Go to the next level lagi. Saudara, iman adalah faktor yang menentukan masa depan. Saat kita melangkah dengan iman, Allah akan memegang tangan kita untuk melangkah maju menuju kesuksesan dan kemenangan. Saya katakan tadi iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara belum melihat apa-apa di tahun ini mungkin, ini baru hari ketiga 2021. Tapi saudara akan menjalani bulan demi bulan lagi tahun ini. Saya mendorong saudara tetap percaya bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau tetap engkau mempercayai bahwa Tuhan membawamu kepada kesuksesan. Saya mau engkau tetap percaya dengan iman bahwa Dia memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan. Allah rindu kau memiliki iman yang luar biasa. Sama seperti Abraham, saudara. Abraham memiliki iman yang luar biasa, maka dia disebut bapa orang beriman. Menunggu 25 tahun sampai dia menerima janjinya Tuhan. Ketika dia sudah mendapatkan Ishak anaknya, diuji lagi untuk persembahkan anaknya Ishak. Karena cintanya sama Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia gak peduli, dia melakukan saja apa yang Tuhan katakan. Mau korbankan anaknya, ya udah saya korbankan. Kalau Tuhan yang suruh, I will do it. Kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan. Dan Abraham membuktikan bahwa cintanya kepada Tuhan, bahwa dia mau taat apa kata Tuhan. Meski tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham memilih untuk tetap percaya dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Itu Alkitab katakan di Roma 4, diulang sama Rasul Paulus. Mesti gak ada dasarnya berharap, tapi Abraham percaya juga. Percaya, tetap percaya, tak berharap. Dan Allah, bayangkan, bukan manusia yang memperhitungkan dia, tapi Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Karena kau tak percaya,
Mungkin kau masih bingung, situasi pandemi, saudara belum bisa beraktivitas seperti biasa. Sepertinya keadaan ekonomi juga masih belum baik. Tidak ada alasan kita percaya, tapi tidak ada dasar kita percaya. Dasarnya kalau saya lihat keadaan baik saya percaya. Bukan itu yang Tuhan mau. Orang yang berjalan dengan iman, even meskipun tidak melihat, seperti nggak ada, mentok, tapi dia tetap percaya dan berharap, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Wah, ini luar biasa. Iman seperti inilah yang Tuhan cari. Iman seperti inilah yang mau Tuhan maunya Tuhan kita miliki. Iman dan kasih yang sejati. Dan ini didapatkan hanya lewat hubungan intim kita dengan Tuhan. Jadi tanpa engkau mengalami persekutuan dengan intim dengan Tuhan, engkau akan terus ragu, engkau akan terus bimbang, engkau akan yang keluar dari mulut kita akan ketakutan, kekhawatiran, negatif. Tapi orang yang mengalami keintiman dengan Tuhan, dia mengalami kasihnya Tuhan, dia tetap percaya meskipun tidak ada alasan untuk percaya, tapi dia percaya juga. Dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran dalam hidupmu. Ini yang Tuhan mau. Ketika engkau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, maka engkau akan terus dibawa Tuhan dalam level iman yang lebih besar lagi. Iman adalah hal yang supranatural, di mana kita tidak dapat melihatnya. Dan saya katakan, iman itulah yang menghubungkan engkau dengan Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak bisa terhubung dengan surga. Tanpa iman, engkau tidak bisa terhubung dengan cara berpikirnya Tuhan. Jadi menghubungkan kita dengan kasih-Nya, janjinya, dan masa depan kita adalah iman. Ketika saudara punya iman, saudara akan semakin percaya akan janjinya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan saudara akan terus mengalami iman yang bertumbuh. Tuhan menciptakan kita sesuai gambarnya. Dia mau kita menjadi seperti Dia. Semakin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, harus kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Saya mau visi ini tetap ada dalam hati saudara. Bahwa kita dibawa untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita mungkin menjalani hari-hari kita seperti biasa tanpa ada tujuan. Bulan Desember kita sudah bicara tentang tujuan. Dan saya berdoa saudara, tujuannya di tahun ini imanmu mengalami pertumbuhan, pengharapanmu mengalami pertumbuhan, cintamu akan Tuhan semakin bernyala-nyala. Dan tujuannya supaya kita menjadi seperti Yesus, kita harus memiliki waktu untuk membaca firman-Nya. Sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun jadwalmu, harus baca firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan. Karena inilah yang membuat imanmu bertumbuh. Saudara, saya mau saudara membangun keintiman dengan Allah. Untuk itu akan mempengaruhi seluruh aspek hidupmu. Berhenti menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Berhenti menjadi orang Kristen yang hanya menunggu, ya waktu saja. Tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Berhenti menjadi orang Kristen yang tidak peduli dengan rancangan Tuhan. Berhenti jadi orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan mau engkau mengalami perubahan. Tuhan mau engkau mengalami pertumbuhan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan mau bawa apa dalam hidupku tahun 2021? Tidak ada lagi hal-hal yang paling saya khawatirkan. Yang paling saya khawatirkan adalah tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya akan terus mengejar Tuhan, hadirat-Nya, bersekutu dengan Tuhan, mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, roh yang segar di dalam Tuhan. Karena itulah yang membuat iman itu bertumbuh. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin kondisimu kurang baik, saudara takut, ragu, bingung untuk di tahun ini. Sudah merencanakan sesuatu, ada planning yang saudara rencanakan di tahun 2020.
Dan itu tidak terjadi. Dan masuk 2021 saudara mulai bingung mau rencanakan apa lagi 2021. Kondisi sama, keadaan saya sulit seperti ini. Hari ini saya mau katakan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Alami Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan. Imanmu mengalami pertumbuhan. Dan ketika kau menghadapi namanya kesulitan, ketika kau menghadapi masalah, pergumulan, tetaplah bernyala untuk Tuhan. Tetaplah bangun keintiman dengan Tuhan. Mari saudara, di akhir khotbah ini saya mau katakan, apakah saudara, saya mau bertanya, apakah saudara mengalami Tuhan hari-hari ini? Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa Dia memegang tanganmu untuk di bulan-bulan di tahun ini? Apakah saudara tak percaya janji-janji Tuhan? Semua hal yang mengkhawatirkan, semua hal yang negatif diberikan oleh dunia ini dan iblis. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia percaya pertolongannya datang dari Tuhan. Saudara harus berani katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dan saya mau saudara terus mengalami pertumbuhan dalam iman. Pertolongan kita dari Tuhan. Mari sepanjang bulan ini iman, pengharapan dan kasih akan terus kita katakan, diperdengarkan, diajarkan. Saudara, tahun 2021 adalah tahun iman, tahun pengharapan, tahun kasih kita. Dan inilah yang membawa kita kepada visi menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Saya mau semua jemaat Sitri Kenisa Bekasi, bahkan setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, saya mau saudara tak bernyala untuk Tuhan. Saya mau saudara tetap fokus mengejar perkenanan Tuhan. Saya mau saudara tetap mengalami Tuhan dalam keintimanmu secara pribadi tanpa dilihat orang. Doa itu dilakukan di tempat yang sembunyi tanpa dilihat orang, Bapak Saudara. Saudara gak usah berdoa di Facebook. Saudara gak usah berdoa menaikkan doa di situ. Saudara menaikkan doa di ruanganmu yang terkunci, tertutup, dan hanya engkau dengan Tuhan saja yang tahu. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan akan terus membuat engkau mengalami pemulihan dalam rohmu. Maka engkau bergairah, maka engkau bersemangat ikut Tuhan, maka engkau percaya janji-janji Tuhan, maka engkau akan percaya 2021 tahun iman, tahun pengharapan, tahun kasih. Mari kita terus percaya dan bersemangat mengikut Tuhan di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita percaya janji-janji Tuhan. Kita mau iman kita bertumbuh di tahun ini. Pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan semakin besar. Kita percaya janji-janji Tuhan. Sungguh kita akan alami di tahun ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara, tak percaya janji Tuhan? Jangan pernah ragu janji Tuhan. Janji Tuhan janji yang ajaib. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin. Tapi saudara harus mengalami ini. Harus mempercayai dalam rema. Dan rohmu itu firman Tuhan jadi rema bagi kita. Yang logos ini jadi rema. Percayamu, imanmu akan bertumbuh. Dan kau melihat rancangan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan, ku percaya janjimu ajaib. Mari nyanyikan nyanyian imanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus. Semua umat-Mu tetap dalam iman yang mengalami pertumbuhan. Tahun 2021 adalah tahun iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah iman kami mengalami pertumbuhan. Biarlah pengharapan kami semakin kuat kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Dan kasih kami akan Tuhan semakin besar. Kasih kepada sesama kami alami. Dan kami percaya Tuhan, ketiga hal inilah yang akan membawa kami dalam pertumbuhan. Sehingga kami bisa menjadi seperti Yesus, seperti visi yang Kau berikan kepada kami di gereja ini. Kau berkati semua umat-Mu. Engkau menjamah setiap hati. Hari ini aku berdoa mereka yang ragu ketika mendengarkan firman Tuhan. Janji Tuhan, janji yang ajaib. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sebagai tanda kau berserah kepada Tuhan. Di tahun ini andalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Kondisi kita masih sama mungkin. Kita masih mengalami pandemi ini. Tuhan mau engkau menaruh seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bapakku berdoa buat semua umatmu yang mengangkat tangan. Sebagai tanda penyerahan hati seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami kepada Allah kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Pada saat kami takut, kami mau bergantung kepadamu. Pada saat kami khawatir, kami mau berserah. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Kami tidak mau berjalan sendirian. Engkau yang menopang kami, menuntun setiap langkah kami. Kami percaya kasih-Mu besar. Engkau yang meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Dan kami terus membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Kami mau tinggalkan hal-hal yang buruk di tahun 2020. Kami tidak mau memiliki iman yang sama seperti tahun-tahun kemarin.
Kami mau iman kami mengalami pertumbuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, firman Tuhan telah disampaikan. Engkau yang memberkati umat-Mu, terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh Kudus akan terus mengajar. Bagi setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah kita, Bapa yang baik, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang menjamah Engkau, yang memegang tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih Kristus mengalir, cintanya, pemulihan yang dilakukannya amat sangat sempurna. Kasih yang tak terbatas itu, kasih yang sempurna itu melingkupi engkau dan keluargamu. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu. Biarlah engkau mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan dengan semangat, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Saya percaya semua saudara tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita semua sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Suartini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua tentunya pasti sangat-sangat diberkati. Saya mengingatkan kembali untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, yuk tetap setia untuk memberi persembahan, perpuluhan dan persembahan khusus untuk rumah Tuhan ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita masih beribadah online. Pastinya ada 2 sesi. Yang pertama ibadah King Kids jam 9:15 dan ibadah yang kedua ibadah umum jam 10:15. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kita di Sitri Kenisa Bekasi dan share ke teman-teman supaya semakin banyak yang diberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.